Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan ya, atau decision making pada pemrograman C++, khususnya di Arduino IDE. Nah, ada beberapa situasi ya di dalam kehidupan nyata ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan ya, dan berdasarkan keputusan tersebut kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, sama halnya di bahasa pemrograman, kita juga namanya manusia yang memprogram ya. Kita juga pasti memiliki kita butuh juga beberapa keputusan ya. Nah, dan berdasarkan keputusan tersebut apa yang dilakukan? Kita akan mengeksekusi ada beberapa kode ya dalam sebuah blok. Nah, ini kalau dalam programan berarti yang dieksekusi itu adalah kode. Apa yang akan kita lakukan. Namun dalam kehidupan nyata mungkin kita akan melakukan sesuatu secara fisik ya, secara fisik. Misalkan ada suatu keputusan ya yang harus dilakukan secara fisik. Namun kalau di dalam bahasa pemrograman kita melakukannya adalah keputusan kita adalah mengeksekusi sebuah blok daripada coding yang kita buat. Nah, untuk menciptakan sebuah keputusan ya, ada beberapa macam ya di dalam bahasa pemrograman ini. Ada beberapa macam statement ya yang digunakan untuk menentukan atau membuat sebuah keputusan, yaitu statementnya if then, ada if bersarang ya, kemudian ada switch. Nah, ini adalah statement yang digunakan untuk membuat keputusan dalam bahasa pemrograman C ya. Kemudian kita lihat satu persatu ya, bagaimana cara, apa maksud dari statement pembuat keputusan tersebut. Yang pertama tadi ada if ya, ada statement if. Nah, ini penjelasannya adalah gunakanlah statement if ini untuk menentukan sebuah blok dari kode C-nya untuk dieksekusi ya, jika kondisi tersebut adalah benar atau true. Nah, jadi kalau ingin memakai if itu digunakan untuk mengeksekusi ya, mengeksekusi sebuah keputusan, sebuah blok keputusan ya. Blok tersebut adalah coding di mana jika keputusan tersebut benar adanya. Contohnya seperti ini ya. Contoh sintak ini, cara penulisannya. If ada kata if itu tidak boleh tanda besar atau huruf besar di depannya, pasti huruf kecil. Jadi bahasa pemrograman C ini case sensitive. Case sensitive ini maksudnya tulisannya atau hurufnya harus sama persis ya dengan apa yang telah diatur atau sesuai dengan sintaknya, apa yang telah diatur oleh bahasa C. Kalau if itu i-nya kecil, f-nya kecil, maka ya ikuti, jangan dibuat i-nya besar, f-nya kecil ya, seperti halnya kita memulai sebuah kata di awal baris. Nah, ini salah. Jadi sekali lagi bahasa C itu case sensitif terhadap huruf. Nah, jadi kalau tidak sama dia akan menciptakan error. Baik, kita lihat if i kecil, f kecil, kemudian buka kurung, tutup kurung. Kondisinya apa? Ya, kondisinya apa? Jadi if buka kurung, tutup kurung. Di dalamnya kita tulis kondisinya nanti apa. Kondisi ini sebagai ini aja ya, di sini keterangan. Kemudian dibuka kurung kurawal. Kemudian di dalam sinilah ya keputusan itu kita buat. Keputusan ini sekali lagi ditulis dalam bentuk sintak pemrograman ya. Di sini adalah keputusan blok code-nya ini tadi ya. Blok codingnya itu yang akan dieksekusi jika kondisi daripada ini benar ya. Kemudian blok ini ditutup oleh
buka kurung, tutup kurung kurawal ya, tutup kurung keriting ya, curly bracket. Nah, jadi cara menulisnya cukup gampang ya. If buka kurung, kondisinya apa, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, isilah codingnya di sini akan dieksekusi jika kondisinya betul, kemudian tutup dengan tutup kurung kurawal. Nah, contohnya seperti ini. Pada contoh di bawah ini kita akan akan tes dua nilai ya, untuk menentukan bahwasanya jika 20 itu betul lebih besar daripada 18 ya. Nah, jika ini betul, maka jika kondisi ini betul, maka akan tampil di display ya. Di display akan diprintkan sesuatu. Baik, kita tulis codingnya di sini ya. If buka kurung 20 lebih besar daripada 18, tutup kurung, buka kurung kurawal, tolong printkan 20 itu tulisan ini ya, tolong printkan tulisan ini di display. 20 itu lebih besar daripada 18, titik koma ya, kemudian tutup kurung kurawal. Sekali lagi, inilah kondisinya ya, ini condition tadi, ini sama dengan ini. Nah, ini ya, if kondisinya apa? Ini dalam realnya kita buat seperti ini. Jika kondisi ini benar, maka ini di print, maksudnya begitu ya. Jadi jika kondisi ini benar, maka ini di print. Kalau tidak, ya tidak ya. Kalau ini tidak benar, berarti ini tidak akan di print. Itu cara kerjanya. Nah, ini kalau kita lihat di sini secara logik ya betul ya, 20 itu lebih besar daripada 18. Maka nanti ini diprintkan. Baik, kita coba langsung saja di codingnya ya. Ini dia, kita coba aja di sini. Nah, untuk mengeprint itu jangan lupa kita buat dulu di dalam setupnya ini. Sebentar, kita perbesar dulu ini ya. Kita perbesar lagi tulisannya menjadi berapa ya, 16 saja lah ya. Nah, lebih besar. Nah, ini kita tulis dulu di sini untuk bisa menghasilkan agar dapat ditampilkan di serial monitor. Maka kita jangan lupa di setup ini kita tulis inisialisasi port serial .begin ya, .begin, baud rate-nya 9600. Nah, kemudian baru kita buat ini ya. Ini tulisan di setup ini ya, bukan dalam loop. Nanti kita jelaskan. Nah, ini saya buat ini, yang contoh ini saja. If ya 20 lebih besar daripada 18 ya, kemudian buka kurung kurawal, enter, tutup kurung kurawalnya terbuat sendiri ya, sudah otomatis. Nah, baru kita isi block code yang di sini nih. Kita ingin tampilkan kalau benar-benar ini betul, maka tampilkan di serial monitor ya. Serial.println. Nah, buka kurung kurawal. Apa yang mau ditampilkan? Nah, 20 is greater than 18 ya, 18. Nah, tutup dengan titik koma ya, titik koma, semikolon. Jadi jangan lupa tutup dengan semikolon, kecuali di sebelah if ini tidak perlu titik semikolon. Ini juga nih ya, ini pasti ditutup dengan titik koma. Ini tutup dengan titik koma, kecuali dengan if ya, kecuali if. Nah, kita lihat di sini bahwasanya operator-operator yang pernah kita pelajari sebelumnya, seperti lebih besar ya, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih sama dengan, atau tidak sama dengan, itu banyak dipakai dalam decision making, dalam statement decision making ya. Nah, dalam statement decision making seperti if, ini banyak sekali nanti operator-operator yang bisa kita pakai di sini. Operator komparasi dan operator apalagi logika ya, logika seperti and, or, dan not ya. Ada juga nanti operator komparasi seperti lebih besar, lebih kecil. Ini banyak dipakai dalam if. Nah, jadi penjelasannya akan lebih jelas operator-operator tersebut jika kita menggunakan statement decision making ini ya, khususnya dalam if. Ini banyak sekali nanti kita gunakan operator-operator tersebut. Baik, kita lihat di sini ya. Nah, kondisinya adalah jika if lebih besar pada jika 20 lebih besar pada 18. Betul nggak ini kira-kira? Sekarang kita
sketch, kemudian export ya, export, mudah-mudahan tidak ada error. Ini kalau betul maka akan dieksekusi ini. Baik, kita tunggu sebentar ya. Ini akan kita run di simulator Proteus, khususnya yang menggunakan board Arduino Uno ya. Arduino Uno. Ini decision making ya, if ini sudah pasti ada di setiap bahasa pemrograman apapun itu ya. Baik, ini mungkin ada yang salah. Oh, saya lupa ini ya, dikasih petik 2 lagi. Nah, jangan lupa kasih petik 2. Jadi ya, kalau ada kata atau kalimat yang akan di print itu harus di antara petik 2 ini ya. Baik kita ekspor lagi. Ini saya lupa, petik 2-nya jangan lupa double ya, yang akan di print itu di antara petik 2. Oke. Jadi program ini dibuat dalam setup ya, saya buat dalam blok setup ini, di dalam fungsi setup. Saya tidak buat ini dalam fungsi loop. Karena apa? Karena saya ingin ini kerja hanya sekali saja ya, tidak perlu diulang-ulang. Makanya saya buat di dalam setup. Kalau ingin program ini akan dikerjakan berulang, maka akan saya tulis di dalam void loop ya. Loop ini looping ya, looping, berputar ya. Nah, kemudian kita cek lagi apakah sudah betul. Ya, sudah betul dan compiling. Mari kita pindah ke Proteus ya. Ini dia. Kita ambil filenya, double klik, ambil filenya. Ya, letaknya di mana kemarin ya? Di sini. Namanya coba tadi ya. Di dalam, saya simpan di sini tadi. Nama programnya coba, COBA. Coba, ini dia ya. Kemudian kita ambil ini, coba Ino standar. Oke, jangan lupa ini clocknya 16 mega. Kemudian check hasilnya ini 0111X external full swing crystal ya. Nah, oke, kemudian baru kita running. Kita klik. Oke, ini dia ya. Ternyata betul 20 is greater than 18. Nah, ini kalau dia kondisinya betul, maka tulisannya keluar ya. Kalau tidak betul, maka tidak keluar tulisan ini karena dia tidak terpenuhi ya, false. Baik, kita lanjutkan kemudian ke if berikutnya, yaitu if else ya. Ada if, ada else sekarang. Nah, statement if else. Kalau tadi if saja, statement if saja. Sekarang ada statement if else ya. Nah, ini penjelasannya adalah if statement dapat diikuti oleh statement opsional berikutnya ya, atau opsional lain. Jadi if tadi, statement if tadi bisa diikuti oleh statement lainnya ya, opsional. Statement opsional. Nah, di mana statement opsional ini akan dieksekusi ketika kondisinya false. Nah, kalau tadi dieksekusi jika kondisinya betul. Kalau kondisinya false, apa yang mau dieksekusi? Ada ya, masih bisa. Jadi kita ada dua pilihan. Kalau yang benar ini, kalau yang salah ini eksekusinya. Ya, kita lihat sintaknya. Ini sama sintaknya ya, if seperti yang tadi, if buka kurung kondisinya apa, ditanya, tutup kurung. Kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di dalam ini, di dalam buka kurung kurawal yang pertama ini itu ada blok. Kita tulis codingnya di sini ya, jika coding itu nanti kondisinya betul. Jika kondisi ini adalah betul nanti ya. Kalau kondisi ini betul, maka blok coding ini akan dieksekusi ya. Program-program kita diantaranya akan dieksekusi. Nah, kalau seandainya blok ini salah ya, kondisi ini salah, false, maka yang akan dieksekusinya di bawah ini. Tapi jangan lupa tulis dulu else ya. Di bawah buka kurung kurawal
di bawah tutup kurung kurawal daripada blok yang benar ini ditulis dulu else, kemudian buka kurung kurawal, kemudian tulis blok kode sini yang akan dieksekusi jika kondisi ini salah, kemudian tutup dengan kurung kurawal. Jadi ada dua blok sini ya, masing-masing. Nah, ini blok saya kotakkan lagi di sini. Ada dua blok. Ini blok yang akan dieksekusi jika kondisi ini benar, dan ini akan dieksekusi jika blok ini akan dieksekusi jika kondisi yang di sini salah. Tapi jangan lupa dibuat else di antara dua blok tersebut. Contohnya seperti ini. Kita masih pakai yang tadi ya. Kita cek dulu. Ini yang kita inginkan adalah kondisinya salah di sini ya. Baik, kita lihat. Kita buat program baru, tapi masih menggunakan program yang if yang sebelumnya. Tapi ini saya balik sekarang ya. Nah, kita tes ini, kita tes dua nilai. Jika 18 itu lebih besar dari 20. Nah, ini otomatis logika kita adalah apa nih? Logikanya apakah betul 18 itu lebih besar daripada 20? Yang pasti salah ini ya. False. Nah, kita ingin coba ini. If 20 itu lebih kecil daripada 18. Nah, kalau betul ini dieksekusi. Kalau ini salah, ini yang dieksekusi. Ya. Nah, makanya ada else. Else itu selain daripada itu ya. Nah, ini. Kalau ini betul, maka ini dilakukan. Kalau ini salah, ini dilakukan. Sudah pasti ya, ini sudah pasti salah ya, pasti ini yang dilakukannya. Baik, kita coba kerjakan. Tambah program yang tadi ya. Ini dia. Saya tambah saja di sini ya. Else. Nah, ini yang salah ini. Buka kurung kurawal, enter, maka tutup kurung kurawalnya terbuat sendiri. Maka saya buat sini serial dot print ln, tutup buka kurung ini ya, buka kurung lengkung, kemudian petik 2. Saya tulis ini the answer is wrong ya. Ditutup dengan petik 2, tutup lagi dengan buka tutup kurung lengkung, kemudian tutup lagi dengan titik koma di sini ya. Nah, ini artinya apa? Jika ini saya balik di sini ya. Nah, ini saya balik. Ini lebih kecil. Ini kita ingin mencari yang salah ini ya. Jadi jika 20 itu lebih kecil daripada 18, maka kalau betul ini yang dituliskan. Tapi kalau ini salah, maka ini yang keluar tulisan. Jawabannya dia bilang jawabannya adalah salah gitu ya. Apakah 20 lebih kecil pada 18? Maka yang dieksekusi ini pasti ini, maka jawabannya adalah salah. Ini ya, asli bahasa Indonesia jawabannya adalah salah. Baik, kita coba ekspor. Jadi ini yang kita buat ini sekarang adalah salah. Jadi kondisinya ini salah, sehingga dieksekusi adalah yang else-nya ini, yang salah ini ya. Kondisi yang salah akan dieksekusi yang ini. Kalau ini kondisinya betul, maka yang ini yang eksekusi. Kita lihat sekarang yang mana yang dieksekusi oleh dia, yang atas atau yang bawah. Logikanya yang pasti yang bawah ya, karena ini adalah salah. Kita lihat hipotesanya bahwasanya ini yang salah. Kita lihat kejadian sebenarnya adalah sudah selesai. Maka kita coba running. Apakah betul 20 lebih daripada 18? Nah, ini yang diskusi ya. Nih, kita buat kata-kata ini. Yang didiskusi adalah the answer is wrong. Jawabannya adalah salah. Ya. Baik, itu penggunaan if else. Berikutnya kita kemana lagi ya? Oke, ada lagi if dalam if. Ini dia ya. Ada statement if bersarang. Ini maksudnya apa ini ya? Ada statement if tapi bersarang. Maksudnya adalah statement if dalam if. Kita lihat di sini. Jika kita bisa membuat satu if atau satu if else ya, kita bisa membuat statement if atau
else if ya, di dalam if atau else if yang lainnya ya. Kita bisa membuat if atau else if ya di dalam if atau else if lainnya. Nah, ini statementnya, if dalam if ya, atau else if dalam else if, atau yang lainnya. Maka cara menulisnya seperti ini contoh ya, sintaknya ya, cara tulisnya seperti ini. Nih seperti biasa kita tulis if, buka kurung, tutup kurung, kondisi pertama ini ya, kondisi pertama ya, kondisi yang pertama. Saya buat sini kondisi pertama. Jika kondisi pertama ini, maka buka kurung kurawal, kemudian ada temannya di bawah, tutup kurung kurawal. Ini lihat nih ya, tutup kurawal. Ini if yang biasa kita buat yang pertama tadi, if yang cuma satu kondisinya. Nah sekarang kita ingin lihat if dalam if. Di dalam if itu ada if lagi. Kita buat if yang pertama, if kondisi satu ya, seperti ini. Kemudian kita buka kurung kurawal, kemudian akan muncul tutup kurung kurawal, temannya di bawah ya, pasangannya. Ini jangan sampai tidak ada ya, ini pasangannya. Kemudian ini adalah satu blok if ya, yang saya buat ini. Kemudian dalam if ini kita biasanya menulis program ya, menulis coding. Sekarang codingnya ada if lagi di dalamnya ya. Nah ini kita buat, misalkan di sini ada coding ya, jika kondisi satu ini betul, maka kita buat coding di sini ya. Coding, kita cek coding lagi di sini. Misalkan ini coding yang di sini if boleh, atau mau mengcoding sesuatu di sini atau menulis program di sini juga boleh ya. Nah, program di sini dieksekusi jika kondisi di sini adalah benar ya. Jadi kondisi satu ini kalau benar, maka dalam blok ini akan dieksekusi ya, dalam blok ini. Namun setelah dieksekusi, misalkan kita menulis if lagi di dalamnya, kita buat lagi if lagi seperti biasa, if lagi dalamnya kita tulis lagi kondisi, tapi kondisi nomor 2 ya, kondisi nomor 2. Seperti biasa, kondisi setelah ada kondisi nomor 2, kita buka kurung kurawal lagi, standarnya if ya, kemudian tutup kurung kurawal lagi. Nah ini menjadi if, blok if yang kedua. Ini pasangan ini ya, buka kurung kurawal. Nah disinilah kita akan menulis lagi coding yang akan dieksekusi jika kondisi 2 ini betul. Nah di sini ini codingnya ya. Nah ini ada kode juga di atas. Kalau kita perlu membuatnya silakan. Ini akan dieksekusi jika kondisi 1 benar ya. Jika kondisi 1 benar, maka ini dieksekusi. Kemudian ditanya lagi, ada kondisi 2 misalkan ya. Jika kondisi ini benar, maka ini akan dieksekusi. Jika kondisi 2 ini salah, maka ini tidak dieksekusi. Dia akan lewat saja, turun langsung ke sini ya. Untuk programnya seperti ini. Ini saya buat misalkan. Ada sebuah variabel ya. Saya buat variabel namanya A. Tipe datanya byte. Saya tulis sini ya. Byte A titik koma. Saya buat sebuah variabel. Kemudian ini untuk, jangan lupa di dalam setup ini harus ada serial begin untuk menampilkan di serial monitor. Nah kemudian A itu saya isi angka 15. A sama dengan 15 titik koma ya. Ini juga byte A. Ini deklarasi variabel. Deklarasikan dulu variabel, baru kemudian variabelnya bisa dipakai. Variabelnya A, tipe datanya byte. Kemudian A itu saya isi angkanya 15 titik koma. Nah ini saya mulai buat. Saya sudah mulai membuat if dalam if. Ini dia ya. Ini if dalam if ini. Persis ini seperti yang ada di samping. Kalau kita lihat sintaknya. Ini mana sintaknya? Ini dia ya. Nah, if A lebih besar dari 10 ya. Padahal A tadi saya isi 15 ya. Sekarang ditanya, apakah A itu lebih besar daripada 10 ya? Atau jika A lebih besar daripada 10, maka apa yang dilakukan? Ini lakukan ini ya. Ini dia. Jika ini di sini, ini kita lihat. Nah, ini di sini. Ini mana ini? Ini dia. Nah, ya. Ini dieksekusi jika ini betul. Ya. Jika ini betul. Ini betul nggak sekarang ini? Ya, betul, karena 15 itu di atas 10 ya. A itu 15, kemudian ditanya lagi apakah A itu lebih besar dari 10? Ya, ini pasti betul. Kalau betul ini dieksekusi. Ya. Nah, nanti tulisannya tampil.
Ya, di atas 10 gitu ya, tulisan yes above 10. Nah, kemudian tanya lagi. Nah, ini saya tanya lagi di dalamnya. Mana if-nya? Ini dia if-nya. Nih. Saya tanya lagi misalkan, jika A lebih kecil dari 20, atau apakah A itu lebih kecil pada 20? Ya, saya tanya lagi kan. Setelah betul A itu lebih besar 10, maka tampil ini. Setelah itu saya tanya lagi, apakah A itu lebih kecil daripada 20? Gitu ya. Apakah lebih besar 20? Maka kalau ini benar, ini akan dieksekusi. Ya. Ini mana ini? Ini tutup kurung kawalnya ini. Ini tutup kurung ini buka kurung kawal, ini tutup kurung kawalnya ini. Ya. Nah, sedangkan ini temannya mana? Ini temannya. Nah, yang ini itu temannya di atas ini. Nah, ini dia ya. Jadi buka kurung kurawal itu mesti ada pasangannya. Jangan sampai tidak ada pasangannya. Nah, ini akan menyebabkan error. Buka kurung kurawal. Jadi ada dua kondisi ya. Adalah if, ada if di dalam if. Nah, sekarang dia menanyakan bahwasanya A itu apakah lebih besar daripada 10 atau di bawah 20. Kesimpulan seperti itu ya. Kesimpulannya adalah dari program ini adalah menanyakan apakah A itu di antara 10 dengan 20. Itu aja. Cuma kita buatkan seperti ini. Jadi yang pertama nanti muncul adalah betul. Yes, di atas 10. Kemudian akan muncul lagi ya di bawah 20. Ya, ini boleh nggak ditulis? Boleh juga, boleh tidak boleh juga ya. Suka-suka kita. Jika if-nya kalau kita A-nya benar, ini boleh dibuat, boleh tidak. Kalau yang ini harus dibuat ya. Bukan harus dibuat, ini sebenarnya keputusan masing-masing. Mau ditampilkan atau tidak itu terserah dari programmer masing-masing. Baik, kita coba ya. Kita coba ini lanjutan yang tadi. Kita buat di sini ya. Serial begin. Seperti biasa, saya ingin menanyakan sebuah variabel. Saya buat byte A itu titik koma, ini deklarasi. Lalu A-nya saya isi dengan 15 titik koma tutup. Lalu di sini saya tanyakan apakah A itu ya, A itu lebih besar daripada 10. Nah, sekali lagi operator komparasi kita pakai di sini ya. Dalam if ini banyak sekali operator yang bisa dipakai. Nah, lebih besar lebih kecil sudah sering kita pakai sekarang. Apakah A lebih besar dari 10? Oh, kalau betul. Nah, ini sementara else-nya dibuang ya. Tidak ada lagi else-nya di sini. Karena kita ingin mencoba if dalam if. Jika A lebih besar daripada 10, maka yang tulis adalah yes. Ya, yes above di atas 10. Oke, titik koma. Kemudian saya tanya lagi, ada lagi if di dalam if. If buka kurung, tutup kurung, di dalamnya ada apakah A itu lebih kecil daripada 20 gitu ya. Nah, kalau ini kita main lebih besar, kalau sekarang ini lebih kecil. Ini operator matematik yang sudah kita pelajari. Kemudian saya enter. Sudah pasti dalam if itu adalah buka kurung kurawal. Nanti saya enter lagi, maka tutup kurung kurawalnya akan terbuat sendiri. Lalu saya tulis jika ini betul, maka ini saya copy aja dulu ya. Ctrl C, saya pastekan ke sini. Kemudian saya tulisannya saya ganti ya, seperti yang di sebelah ini. Yes, under ya, below misalkan. Nah, itu ya. Dah selesai ini ya, if dalam if, ada if dalam if. Sekarang kita ekspor. Kita coba ekspor agar dapat dieksekusi di Proteus ya. Baik, kita menunggu. Satu, dua, tiga. Ya, sudah selesai. Kita pindah ke Proteus. Langsung aja kita eksekusi ya. Eksekusi aja langsung. Karena tadi filenya sama. Tidak usah dicari lagi. Nah, ini dia ya. Yes, 15 itu ternyata di atas 10. Yes, di atas 10.
Ya, 15 itu di bawah 20. Nah, ini kondisinya semua terpenuhi. Oke, berikutnya adalah apa? Kita ke berikutnya ya, yaitu kondisi jika kita menggunakan if-nya di dalam else. Bagaimana? Ya, sama saja ini ya. If di dalam else ini misalkan. Kalau tadi tipenya adalah if-nya di dalam kondisi 1 ya, kondisi 1 terpenuhi. Bagaimana kalau if dalam kondisi 1 tidak terpenuhi? Nah, ini sama aja ya, kita buat aja. Kita main apa, if sama else, tapi di dalam else-nya ada if lagi. Itu cara nulisnya bagaimana? Ini kayak gini aja ya, seperti biasa. Ada if untuk kondisi 1, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di sini blok jika kondisi 1 benar. Kita tulis di sini ya, blok codingnya. Mau print, mau apa gitu ya. Nah, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, kita buat else. Maka ini yang akan diblok. Ini kalau kondisi 1 terpenuhi. Ini kalau kondisi 1 tidak terpenuhi. Ada buka kurung kurawal, ada tutup kurung kurawal, temannya di sini. Ya, di dalam buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal kondisi 1 tidak terpenuhi atau kondisi else, maka kita bisa buat lagi yang ini ya. If kedua, ya. If kedua kita bisa buat if buka kurung kondisi 2, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, ini temannya, ini adalah jika kondisi 2 terpenuhi, maka kita buat codingnya di antara buka kurung kurawal ini ya. Jika kondisi terpenuhi maka ini. Nah, kalau ini jika kondisi 1 terpenuhi maka ini. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi maka ini akan dieksekusi ya. Nih. Bersama dengan ini. Jadi, jika kondisi 1 tidak terpenuhi, ini akan dieksekusi. Sementara setelah dieksekusi ditanya lagi ya, apakah kondisi 2 itu terpenuhi? Kalau terpenuhi ini dieksekusi. Oke. Nah, yang di atas ini jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka ini bisa kita buat coding di sini jika tidak terpenuhi kondisi 1. Apa yang dilakukan? Silakan, apa yang dilakukan terserah ya. Mau dibuat, mau tidak juga silakan. Jadi, ini contoh adalah dimana if itu di dalam kondisi 1 tidak terpenuhi atau if di dalam else. Ya, ini sebenarnya di atas tadi kan. Waktu yang contoh pertama. Sekarang saya pindah if-nya tuh di sini di dalam else. Baik, contohnya mungkin Anda bisa buat sendiri nanti ya. Yang terakhir adalah statement switch ya, atau pernyataan switch. Switch ini kata kunci ya, atau keyword atau reserve word atau direktif ya dari C++. Baik. Switch. Switch ini statement switch ya. Sebuah statement switch itu bisa apa ya? Variabel itu ya. Sebuah variabel itu dapat dites untuk beberapa list of value atau daftar sebuah nilai ya. Nah, ini switch statement. Switch statement ini digunakan untuk mentes sebuah variabel berdasarkan apa? List ya, daftar dari nilai-nilai. Ya, nah, ini daftar dari sebuah nilai. Ya. Nah, ini kalau nilainya betul maka dieksekusinya adalah jika nilainya betul maka ada blok yang akan dieksekusi. Nah, ini sebenarnya switch ini sebenarnya mirip dengan tujuannya sama dengan if ya, tujuannya sama dengan if. Cuma cara penulisannya beda. Beda. Jadi seperti if ada if, dalam if itu nanti ada sebuah daftar yang akan kita cek ya. Ada sebuah nilai yang akan kita cek satu persatu. Nah, ini
Kalau dengan menggunakan switch ini seperti kita membuat sebuah tabel ya, sebuah daftar nilai, daftar sebuah kondisi yang akan kita pertanyakan. Nah, seperti ini contoh ya. Sintaknya atau cara penulisannya adalah seperti ini. Ada kata-kata switch, buka kurung, ada tutup kurung, di dalam ini ada sebuah variabel. Misalkan saya variabelnya namanya n ya. Kemudian dibuka dengan buka kurung kurawal. Kemudian ada tutup kurung kurawal ya, ditutup dengan tutup kurung kurawal di bawahnya. Nah, di dalamnya ini adalah sebuah list ya, atau daftar atau tabel lah ya, seperti daftar lah ya, list ini itu ditulis dengan tulisan cache. Setiap angka ditulis dengan ada tulisan, ada kata-kata cache di samping dari nilai yang akan kita cek itu ya, nilai tadi, nilai value ini ya akan kita cek. Nah, ada cache, ada value yang akan kita cek, itu apakah satu ya atau angka lainnya. Jadi n ini yang kita cek itu adalah nilainya apakah satu, apakah dua, atau yang lainnya. Ini ya, apakah satu, apakah dua, atau yang lainnya. Nah, kalau angka yang lain, kalau yang misalkan 2 berarti ada cache lagi ya, cache 2.2 ya. Jangan lupa cara nulisnya adalah cache angka daripada n ini berapa, kemudian titik 2 ya. Setelah itu kalau cache ini betul ya, kalau n itu betul 1, maka ada kita buat coding di sini ya. Kita buat coding di sini, di bawah cache ini kita buat coding ya, atau program yang akan kita eksekusi jika betul n itu sama dengan 1. Jika n itu betul sama dengan 1, kita tutup dengan titik koma, dan kita tutup pernyataan yang pertama ini dengan break titik koma ya. Ini break ini menunjukkan bahwasanya coding yang akan dieksekusi jika betul n itu sama dengan 1 itu sudah selesai dipenuhi ya, sudah selesai dieksekusi. Nah, kalau yang di bawah lagi ini, kalau n itu sama dengan 2, nah cache 2.2, maka coding ini akan dieksekusi ya. Coding ini menyatakan akan dieksekusi jika n itu benar-benar sama dengan 2 ya, kemudian ditutup dengan break tulisan break ya, break. Jadi ada tulisan, ada word ada kata-kata atau direktif yang kita gunakan dalam switch ini adalah seperti switch, cache, dan break ya. Satu lagi default. Nah, default titik 2 ini digunakan dieksekusi jika n itu di luar 1, di luar 2 ya, maka sudah pasti ini yang akan dieksekusi. Jadi default ini selain daripada ini ya, selain daripada cache ini, selain daripada cache 1 dan cache 2, maka kita buat tulisan dulu di atas kode yang akan dieksekusi, default titik 2, maka kita buat codingnya di sini ya. Kode yang akan dieksekusi jika semua cache di atas tidak terpenuhi ya. Ini tutup kurung. Nah, di mana n ini harus integer atau karakter, tipe datanya ya, integer atau karakter. N itu harus bilangan bulat ya, negatif atau positif, atau juga boleh karakter. Karakter itu maksudnya ada A ya, seperti ini, B, C. Nah, ini boleh karakter ya, atau A besar. Ini karakter ya, karakter yang saya buat di antara petik 1. Nah, ini boleh dimasukkan, ini boleh tipe data daripada n ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh ya. Contoh, saya buat sebuah program, saya ingin mengecek ya A itu ya. Nah, saya buat dulu variabel A dengan tipe data byte, ditutup dengan titik koma. Ini seperti biasa, agar tampil di serial port atau virtual terminal, saya buat ini. Lalu A saya isi angka 2, A sama dengan 2 titik koma. Nah, kita sudah mulai menggunakan statement switch. Dengan cara penulisannya ada tulisan switch, ada buka kurung A, tutup kurung. Kemudian ada apa ini? Buka kurung kurawal,
dan dilanjutkan dengan temannya, ya, tutup kurung kurawal. Di dalam ini saya mulai bertanya, ya, apakah A itu sama dengan 1? Nah, ini sebenarnya sama dengan if tadi ya. Cuman if di sini diganti dengan switch yang lebih, apa, kita lihat sini lebih rapi ya, lebih seperti halnya bentuk list atau daftar seperti ini. Ini kalau saya terjemahkan, switch A case 1. Artinya apa nih? Apakah A itu 1? Itu maksudnya ya. Jadi ingat, A ini tadi variabelnya harus bilangan bulat baik negatif atau positif atau karakter. Nah, 1 ini berarti kan bilangan bulat positif nih. Berarti yang boleh saya tanyakan, A ini adalah bilangan bulat. Contoh ya, apakah A sama dengan 1? Nah, kalau 1 betul, maka tolong tampilkan ini. Nah, ini apa nih? Ini blok code yang ini ya. Nah, ini dia nih, code yang akan dieksekusi ya. Kemudian ditutup dengan break. Ini dia breaknya. Jadi switch case ini itu sebenarnya sama halnya dengan if ya, tapi ditulis lebih ke bentuk list atau daftar ya. Dimana kalau if itu apa namanya, banyak apa ya, apa ya, lebih banyak barisnya ya. Kalau kita buat if seperti ini nanti apa, if-nya dalam if itu banyak ya. Nah, kalau seperti ini kan bentuk list. Jadi jika A itu sama dengan 1, maka ini akan dieksekusi. Tutup ya, tutup. Nanti sampai sini aja dieksekusi. Kemudian jika case 2 lagi, kalau A itu sama dengan 2, maka ini yang dieksekusi ya. Nah, kemudian tutup dengan break. Kalau A itu sama dengan 3, misalkan ya, case 3, maka ini akan kita eksekusi. Oh, kalau seandainya A ini tidak di luar 1, 2, 3, maka ini akan dieksekusi. Ya, nah kalau yang default ini tidak perlu pakai break. Nah, tidak perlu break. Tapi kalau dalam case ini harus ada breaknya. Ya, break titik koma. Kalau tidak 1, 2, 3, maka ada tulisan default di sini ya. Default berarti tidak 1, 2, 3, maka ini eksekusi. Ini akan kita eksekusi. Jadi coding-coding ini kita buat sendiri. Sementara yang sintak ini sudah baku ya, tidak boleh diganti. Dan akhir daripada switch ditutup dengan tutup kurung kurawal. Baik, sekarang A itu sama dengan 2. Ya, sudah pasti ini yang akan tampil nanti ya. Ini yang akan tampil nih. Karena terpenuhi A itu sama dengan 2. Ya, A itu sama dengan 2. A itu sama dengan 2 ya. Kalau kita buat pakai if juga bisa ya. If A sama dengan 1, maka ini. Oke. Nah, baik, kita akan coba dulu buat programnya di sini ya. Ini saya ini hampir lupa saya. Kalau kita if itu menggunakan sama dengan ya. Kalau sama dengan dalam if itu ada seperti ini ya. Nah, ini tidak boleh 1 ya, beda. Kalau dalam if, kalau ingin menanyakan dia sama dengan, maka sama dengannya harus double seperti ini ya. Ini sedikit informasi saja. Oke, kalau di dalam if ya. Kalau dalam if, sekali lagi, kalau ingin menanyakan apakah A itu sama dengan 10, maka sama dengannya harus double ya, seperti yang kita pernah jelaskan sebelumnya dalam komparasi. Baik, itu sekelas info. Maka kita akan pindah ke cara membuat statement switch. Ini berarti saya buang aja ya. A-nya tetap, A-nya sama dengan 2, saya isi di sini. Nah, kemudian if ini tidak lagi saya pakai switch ya, switch. Nah, saya tanya A. Oke. Kemudian buka kurung. Ini betul ya, sudah betul. Ini saya buang aja ini. Ya, kan? Switch itu harus dibuka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di dalamnya ada case ya, case. Mulai saya buat case 1.2. Kemudian apa yang ingin saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Boleh saya buat di sini, boleh ya. Tab biar rapi. Nah, saya buat serial dot
print ln buka kurung, tutup kurung, titik koma, kemudian ada lagi petik 2 ya, petik 2, lalu saya buat choice, pilihannya adalah 1 gitu ya, choice is 1 misalkan ya. Nah, tutup dengan ini. Kemudian akhir dari statement pertama, akhir dari blok pertama adalah break. Blok yang akan dieksekusi pertama adalah break. Nah, ini saya copy aja ya. Copy, Ctrl C. Nah, saya buat sini, saya pindahkan sini. Ctrl V. Nah, ini yang saya buat adalah 2. Kalau betul A itu sama dengan 2, maka saya buat di sini choice-nya adalah 2 ya. Saya buat sampai 2 aja ya. Kemudian yang terakhirnya kalau tidak, defaultnya ya. Default kalau semua tidak terpenuhi, sama kayak else ini ya. Kalau semua tidak terpenuhi, berarti saya ingin eksekusi ini, saya serial dot print ln ya. Oke, seperti biasa dibuka. Apa yang ingin saya tampilkan? Kalau semua tidak terpenuhi, berarti Anda tidak menulis ya. You choice other ya. Then ya 1,2. Berarti nanti tampil tulisan. Kalau seandainya 2 itu di luar, kalau A itu misalkan di luar daripada 1 dan 2, maka nggak tampil tulisan Anda memilih ya, memilih selain daripada 1 dan 2. Oke. Nah, ini selesai ya. Berarti jawabannya nanti kira-kira apa nih setelah eksekusi? Yang pasti tulisan nanti choice is 2 ya. Baik, kita sketch, export. Nah, itu kegunaan dari switch. Jadi ini sebenarnya suka-suka programmer yang mau pakai switch, mau pakai else, mana yang enak. Jadi tidak harus dipaksakan pakai switch. Kalau seandainya programmernya misalkan membayangkan, ini kayaknya pakai switch enak ini ya, ya silakan pakai switch. Ya, ini sudah tidak ada program. Kalau mau pakai if, ya sudah silakan pakai if, silakan ya pakai if dalam if ya. Misalkan jika apakah A sama dengan 1, kemudian ditanya lagi apakah A sama dengan 2, tanya lagi apakah A sama dengan 3, itu bisa aja pakai if ya. If A sama dengan 1, di bawahnya lagi, di dalam if-nya lagi ada lagi if A sama dengan gitu ya. Di bawah if nanti ada lagi if B sama dengan if A sama dengan sekian. Jadi if-nya banyak ya. Nah, itu. Kalau dengan switch ini if-nya yang banyak tadi bisa dirapikan lagi ya, bisa dirapikan lagi. Padahal tujuannya sama sebenarnya. Tujuannya sama. Ini bisa digantikan dengan switch, ini bisa digantikan dengan, tetap bisa digantikan dengan if. Namun kalau switch ini terbatas dia ya, variabelnya tidak bisa bilangan berkoma. Nah, tapi kalau if itu bisa bilang berkoma ya, misalkan if A ini saya ganti dengan bilangan berkoma misalkan. A ini saya tulis dengan float. Tipe datanya float A. Ya. Kemudian saya pakai if A itu saya isi 2,4 misalkan 2.4 ya, maaf. Kemudian di bawahnya saya tanya if A sama dengan 2.4. Nah, ini kelebihan if apa ya? If ini bisa kondisinya bisa, kondisi variabel itu bisa bilangan floating seperti ini, bilangan berkoma. Tapi kalau kita gunakan switch, ini tidak bisa ya. A ini tidak boleh menggunakan bilangan berkoma. Jadi misalkan case 1,2 tidak bisa ini ya. 1.2 tidak bisa, dia harus integer, bilangan bulat atau karakter. Itulah kekurangan dari switch ini. Jadi case 1.2 berarti apakah A itu 1,2, ini nggak bisa di dalam case. Ya, lebih baik pakai if. Kalau if ini lebih universal dia ya. Tipe data apa aja bisa masuk di sini. Dari sebuah variabel, menanyakan tipe data apa saja di sebuah variabel bisa menggunakan if. Jadi tadi sesuai kebutuhan saja. Oke. Namun if ini juga switch ini lebih rapi saja ya, seperti sebuah daftar. Baik, tadi kita sudah compile, kita menuju ke sini tadi, tinggal eksekusi aja tadi. Ya. Oke, kita lihat
Nah, ini ya, choice is to, eksekusi dari, tadi tulisan tabelnya choice is to, eksekusi daripada ini tadi ya, nih choice is to. Yang tampil adalah ini. Ini kenapa tampil? Karena memang A-nya saya isi 2 ya. Dalam switch ini dicek apakah A itu 2 gitu ya. Switch A. Apakah A itu 2? Oh, betul. Ini yang dicek ya. Kemudian dia keluar, ada break di sini, keluar dia. Nah, jadi defaultnya nggak dieksekusi lagi. Hanya ini saja ya. Baik, saya rasa itu pernyataan dari pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk membuat keputusan ya. Jadi ada if, ada if else, ada if dalam if, kemudian ada switch. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.